Nah, kalau misalnya dikurang dari setahun pindah, apakah kita nanti bakal dicap kutu loncat? Kan sekarang banyak banget tuh di LinkedIn terutama ya, banyak yang bilang kalau misalnya generasi sekarang, generasi milenial, generasi Z gitu kan, Gen Z itu adalah teman-teman yang kutu loncat gitu. Kalau misalnya kita belum sampai setahun udah pindah, belum sampai setahun udah pindah. Tapi apakah benar? Apakah boleh kita pindah? Apakah bisa? Apakah etis gitu ya? Ini ya, generasi milenial atau generasi Z selalu pindah-pindah kerja. Sebenarnya ini bukan masalah generasi ya, bukan masalahnya generasinya itu kayak gimana ya. Kita bilang oke, generasi milenial itu pasti pindah kerja, mereka nggak tahan banting gitu kan, baru dimarahin sekali aja udah langsung baper terus pindah kerja gitu kan, ada pressure yang lebih banyak nggak tahan gitu kan, langsung pindah kerja. Apakah benar gitu ya? Nah, kemarin saya sempat lihat satu riset dari Robert Greene ya, itu bukunya bagus banget, The Law of Human Nature gitu. Jadi dia meriset tentang generasi ke generasi gitu ya. Kemudian dia sharing hal ini nih. Ternyata di zaman Mesopotamia itu 1000 tahun sebelum Masehi ya. Jadi sekarang itu 2022. Ini 1000 tahun sebelum Masehi, jadi sekitar 3000 tahun yang lalu itu Mesopotamia itu adalah salah satu peradaban pertama di dunia gitu kan. Jadi mereka tuh punya buku. Nah, ini adalah bukunya nih. Bahasanya tuh tablet ya, relics tablet gitu kan. Terus ada tulisan di sini. Tulisannya tuh menarik banget, teman-teman. Tulisannya kayak gini nih. Jadi dibilang kalau di tulisannya adalah today's youth is rotten, evil, godless, and lazy. It will be never what youth used to be gitu kan. It will never be able to preserve our culture gitu. Kata orang-orang yang udah 3000 tahun yang lalu gitu. Dan ini direkam di salah satu relics tablet di 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, apakah ini hal yang, jadi kalau misalnya saya artikan bahasa Indonesia kan, hari ini tuh anak-anak muda itu males gitu kan, terus kayak nggak punya etika gitu, nggak punya Tuhan gitu kan, terus nggak akan pernah bisa mempertahankan budaya yang ada di kita sekarang atau kita zaman dulu gitu kan. Jadi mereka sangat-sangat kecewa dengan anak muda zaman sekarang gitu. Nah, apakah itu hal yang familiar zaman sekarang gitu kan? Jadi sebenarnya generasi ini tuh kalau menurut Robert Greene itu ada yang namanya generational narcissism ya, narsis generasi, dan ini adalah hukum pertamanya. Setiap generasi itu pasti punya superiority sendiri, dan menurut dia ini adalah hal yang wajar. Jadi ketika nanti teman-teman dicap gitu kan, wah generasi Z suka pindah-pindah kerja nih, kutu loncat, generasi milenial suka jadi kutu loncat, belum berapa bulan, belum berapa tahun nggak pindah, jadi nggak loyal gitu kan. I think it's human nature gitu, dan menurut Robert Greene juga itu adalah human nature. Jadi nanti 1000 tahun yang akan datang, 1000 tahun lagi, hal itu bakal terjadi gitu kan. Hal seperti ini juga bakal terjadi. Jadi it's just a human nature. Dan bahkan yang menariknya adalah ketika generasi X berada di generasi milenial sekarang gitu kan, masih baby boomers menjadi yang superior di dalam masa itu, generasi X juga dibilang kayak gitu sama baby boomers gitu kan. Wah, ini nggak kerja keras, wah ini nggak kayak kita dulu. Jadi itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pindah kerja dan dibilang kutu loncat gara-gara generasi, maka itu bukan hal yang logis ya untuk tidak pindah kerja kalau misalnya sudah tepat untuk pindah kerja. Nah, bahkan ada yang bilang kalau misalnya kutu loncat itu dibuat sama Gen X gitu kan, lahirnya di generasi milenial terus disempurnakan sama Gen Z. Gen Z apa maksudnya? Generasi milenial itu kan orangnya udah lahir lebih enak ya dibandingkan Gen X. Maka Gen X juga memparenting generasi milenial dengan lebih enak gitu, dengan lebih dalam tanda kutip manja dibandingkan Gen X di raise sama generasi baby boomers gitu ya, sehingga rasa-rasanya pun lebih enak dan lebih membuat mereka untuk cepat pindah kerja karena opsinya banyak juga. Kemudian akhirnya disempurnakan oleh Gen Z yang lahirnya udah dari udah teknologi savvy, udah pakai handphone segala macam, udah lebih enak gitu kan, udah sangat-sangat enak gitu. Dan ini bukan hal yang
Ini hal yang fenomena yang menarik antar generasi, tapi bukan hal yang tepat untuk dijadikan alasan untuk pindah kerja. Nah, alasan-alasannya tadi ya, seperti yang di awal tadi kita udah share. Kemudian kenapa sih anak-anak Gen Z ini, milenial ini cepet banget pindah kerja gitu kan? Sebenarnya karena opsinya itu melimpah ruah. Zaman dulu ekonomi digital atau ekonomi kreatif tidak sebesar sekarang. Sekarang anak-anak muda, generasi milenial atau Gen Z ya, itu bisa buat duit, mendapatkan duit dari YouTube, dari jualan ini, jadi affiliate marketer, jadi apapun gitu kan. Jadi opsinya itu kalau misalnya untuk mencari uang, itu bukan hanya berada dalam suatu perusahaan, dan ketika perusahaan tersebut tidak mempunyai manajemen atau culture yang oke gitu kan, maka dia, generasi ini atau orang-orang ini bisa cari opsi lain gitu kan, opsi di mana perusahaan lain yang bisa menunjang kebutuhan karir mereka atau kebutuhan keuangan mereka, plan keuangan mereka gitu kan, dan tidak harus perusahaan, tapi ada banyak yang lain, bisa freelance, bisa apapun gitu. Jadi sekarang zamannya sangat-sangat berbeda. Dulu di mana Gen X itu kerjanya memang kerja di perusahaan swasta, apalagi PNS ya, anak-anak PNS gitu kan, itu menjadi suatu kebanggaan gitu, karena opsinya tidak sebanyak sekarang. Opsi yang paling bagus dulu situ. Sekarang ada power of negotiation gitu ya untuk anak-anak zaman sekarang, di mana opsinya oke, kalau misalnya gue nggak kerja di sini, gue bisa dapetin duit juga kok gitu kan. Tapi kalau misalnya dia fokus ke duit, bukan ke skill. Nah, makanya juga saya menyarankan untuk perusahaan, jangan langsung ngecap orang tidak loyal gitu kan. Apakah kita di perusahaan, terutama human resource-nya, sudah membuat employee well-being yang tepat supaya karyawan-karyawannya betah gitu, retention-nya kurang gitu kan. Dan banyak hal yang lain yang sudah berubah di zaman sekarang gitu, karena opsinya melimpah ruah. So, kesimpulannya adalah kalau misalnya problemnya kalau misalnya kita mau pindah kerja, kita harus tahu problem itu baik. Gitu. Bukan berarti ini saya bilang kayak gini, Gen X langsung ini kan, langsung nyalahin generasi sebelumnya gitu, atau salahin perusahaan sekarang, banyak perusahaan sekarang, enggak juga. Karena kalau misalnya kita nggak punya problem, tuh ada datang masalah, kemudian ada masalah sedikit, terus kita rasanya itu pengen keluar gitu ya dari perusahaan. Nggak juga, karena problem is good. Tapi kalau misalnya banyak problem yang nggak fokus, yang nggak jelas arahnya kemana gitu kan, nggak diprioritasin, itu nggak bagus. Kemudian pressure is good sebenarnya, tapi too much pressure itu belum tentu baik untuk beberapa orang gitu. Karena kita tahu ya, pressure builds diamond ya. Kalau misalnya kita di pressure di perusahaan sekarang, di tempat kerja sekarang, that's good. Tapi kalau too much pressure itu nggak baik untuk semua orang. Nggak semua orang cocok gitu kan. Yang terakhir adalah kalau misalnya kalau misalnya kita sebagai profesional punya ekspektasi mendapatkan immediate material benefit kan, gaji dan lain-lain, itu bagus juga. Tapi ingat, kalau misalnya kita hanya fokus ke material benefit yang nggak kasih long term, yang nggak kasih soft skillnya gitu kan, kemudian networknya, itu juga bisa membuat kita tidak baik ke depannya gitu. Karena sekarang oke lah dapat benefit bagus di perusahaan satu atau perusahaan dua gitu, tapi apakah kita bisa berkembang secara skill di sana? Apakah network kita lebih oke di sana? Jadi secara long term bisa jadi mendapatkan hal yang tidak baik gitu ya. Di kesimpulannya adalah, teman-teman kalau misalnya mau kerja ya, jangan takut nih pindah kerja. Tapi ada punchline-nya, kalau udah saatnya gitu kan. Kalau belum saatnya, kalau misalnya dikasih problem yang tepat, harus tetap masih bisa untuk bertahan gitu kan. Tapi kalau misalnya udah ada gejala-gejala yang tadi, kemudian problem udah nggak tepat gitu kan, kemudian kalau misalnya pressure-nya udah terlalu banyak, nggak bisa di-handle, nah mungkin itu udah saatnya gitu. Jadi jangan takut teman-teman untuk pindah kerja, apalagi katanya tadi ada yang kurang setuju kayaknya, abis THR pindah kerja ya. Bukan karena abis dapat bonus langsung pindah kerja, enggak. Tapi apakah benar kita sudah berkembang di sini? Bukan masalah THR-nya ya teman-teman ya, bukan masalah benefitnya, tapi masalah gejala-gejala yang tadi. Jadikan itu sebagai poin gitu ya, sebagai patokan untuk pindah atau tidak. Nah, ketika kita mau pindah kerja juga interviewnya harus lancar. Jadi benarkah generasi Y, generasi milenial itu adalah kutu loncat
Well, kita harus tahu beberapa hal di bawah ini. Yang pertama adalah ada yang namanya sebutan generational narcissism, yaitu setiap generasi memiliki superiority-nya masing-masing. Kemudian kita juga harus tahu kalau misalnya kalaupun ada yang namanya kutu loncat, itu juga diciptakan oleh generasi sebelumnya yang dilahirkan pada generasi milenial dan disempurnakan oleh generasi Z. Kemudian kita juga harus tahu kalau zaman sekarang opsi pekerjaan itu jauh lebih banyak. Dan kalau misalnya pun Anda sebagai generasi milenial atau sebagai generasi Z yang ingin pindah kerja, jangan takut untuk dibilang kutu loncat, karena yang sebenarnya harus diperhatikan adalah problem is good, but too many unfocused problem is not good. Pressure is good, but too much pressure may not be good for some people. And get immediate material benefit is good, but not focusing on non-material benefit may cause a long-term harm. Harus dibalancing antara beberapa hal tersebut. Dan kalau misalnya Anda ingin pindah kerja, jangan lupa juga untuk download 10 pertanyaan interview tersulit yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. So, teman-teman, jangan takut untuk pindah kerja, asalkan alasannya make sense dan waktunya sudah tepat. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.